Baik pemirsa, terkait dengan berita tadi, saat ini sudah hadir di studio bersama kami ada Ibu Maria Nubansaku selaku anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari fraksi Partai Perindo dan juga selaku Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kupang. Ibu Maria menanggapi dengan berita tadi soal instruksi atau yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur terkait dengan jam masuk sekolah anak-anak yaitu jam 5 pagi. Bagaimana Ibu Maria melihat kondisi ini? Baik, Nona Stevi. Jadi saya juga baru tahu ketika medsos sudah mempublikasi sekolah jam 5 pagi. Kalau tidak salah sudah 2 hari, kurang lebih ada 10 sekolah di Kota Kupang yang sudah berjalan. Kebijakan Pak Gup ini baik juga, tapi sepanjang kalau memang sekolah bisa menjalankannya, saya pikir tidak ada soal. Hanya agak sedikit kesentil saya waktu saya baca di media sosial itu nama saya juga disebut. Jadi tentu sebagai anggota DPRD, saya pikir itu aspirasi masyarakat yang perlu juga kita menanggapinya. Nah, karena itu kalau bagi saya di Kota Kupang sudah berjalan, saya pikir tidak ada soal. Tapi masih ada keberatan, tentu ini nanti bisa kita diskusikan dengan pemerintah, dalam hal ini mungkin Pak Gubernur atau Pak Wakil Gubernur. Sebagai anggota DPRD juga ketika saya membaca di medsos tadi, saya sudah menelpon pimpinan DPRD untuk bagaimana kita menyikapi ini, karena nama kita secara terang benderang dimuat di media begitu. Jadi saya sudah sempat telepon salah seorang pimpinan, kalau dapat kita undang pemerintah dalam hal ini Pak Gup atau Pak Wakil Gubernur untuk bisa menjelaskan kebijakan tersebut. Bagi saya kalau di Kota Kupang ya masih gampang-gampang juga ya untuk melaksanakan sekolah jam 5 pagi. Tetapi yang jadi persoalan mungkin Kabupaten Kupang dan sekitarnya. Karena kalau jam 5 pagi angkutan umum itu belum banyak yang beroperasi. Nah, karena itu kalau memang ini disanggupi oleh anak-anak, dari Kabupaten Kupang itu banyak anak-anak juga yang belum punya kendaraan pribadi. Nah, solusinya adalah saya minta kepada pemerintah untuk bisa menyiapkan kendaraan semacam bis sekolah. Kalau memang ini diteruskan. Minta pemerintah mesti pengadaan bis sekolah sehingga memudahkan anak-anak pada titik-titik tertentu mereka dijemput sehingga tidak terjadi keterlambatan untuk masuk jam 5 pagi. Jadi penyampaian masyarakat melalui media sosial itu sebagai mereka menyampaikan aspirasi itu saya pikir ada baiknya juga. Tapi tentu kita tidak tinggal diam. Kita juga ingin tahu soal kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Gubernur, untuk sekolah pagi. Jadi nanti kita akan lihat mungkin kalau di DPRD itu non Stevi saya tidak membidangi pendidikan, saya di Komisi 2. Tetapi sebagai anggota DPRD kita di luar kantor tidak saja kita mengurus soal bidang di komisi, tetapi seperti hal-hal seperti ini perlu kita menanggapi karena ini sudah kaitan dengan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh umum begitu. Jadi kesulitan di Kabupaten Kupang adalah transportasi. Karena anak-anak dari Oisao, dari Camplong, dari Noel Baki, dari Tarus juga ada sekolah di Kupang. Jadi mungkin kesulitannya adalah transportasi. Kalau memang ini disanggupi oleh dinas atau sekolah tertentu, silakan. Tapi ada orang tua murid juga ada mengeluh, bahkan kita ditelepon secara pribadi, ini bagaimana terlalu pagi nih. Nah, kalau memang terlalu pagi, solusinya adalah kami sebagai anggota DPRD, kami minta kepada pemerintah untuk menyiapkan bis sekolah supaya semua kebijakan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, tentu saja itu menjadi harapan dari masyarakat Nusa Tenggara Timur dan di kabupaten. Memang terbilang tidak semudah di kota ya, yang untuk akses sekolah dari rumah ke sekolahnya itu sangat mudah. Tapi ini ada juga bahkan anak-anak dari kabupaten yang bersekolah di kota. Mungkin dari Ibu Maria bisa memberikan masukan atau harapan seperti apa terkait dengan apabila nanti ke depan kebijakan ini akan diterapkan untuk seluruh NTT. Saya pikir kebijakan pemerintah itu bisa diterapkan. Tetapi sebagai anggota DPRD, kita harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Dan itu memang sudah menjadi tugas kita sebagai anggota DPRD maupun pemerintah.
Karena kita diutus masyarakat untuk ada hal-hal semacam ini, tugas kita memperjuangkan. Sehingga kalau mereka menyampaikan melalui media sosial, saya pikir masyarakat masih sangat sopan santun untuk menyampaikan aspirasi dengan baik dan tertib. Tidak harus ke jalan-jalan dan teriak-teriak, semacam demonstrasi dan segala macam. Tapi saya pikir ini penyampaian secara elegan, secara santun. Jadi baiklah kalau kita respon, kita menanggapinya, daripada kita tidak menanggapi lalu mereka ada lagi tindakan-tindakan lain seperti turun ke jalan-jalan. Harapan saya mestinya masyarakat tidak turun ke jalan, tapi ini kita sudah respon. Nama saya juga sudah di mention di media, jadi saya juga ada agak sedikit terganggu. Jadi kalau tidak bersuara, bagaimana dengan anggota DPR? Karena tugas anggota DPRD itu adalah berbicara untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kalau memang ada banyak yang tidak menyetujui sekolah pagi keberatan, harus memberikan alasan yang tepat, sehingga ini bisa dibicarakan dan dipertimbangkan lagi. Tapi sepanjang kalau memang ini bisa dijalankan dan mungkin ada kendala-kendala seperti transportasi, ya mungkin sebagai orang Kabupaten Kupang saya minta Pak Gub siapkan bis sekolah ya buat anak-anak kami di Kabupaten, anak-anak kita di Kabupaten Kupang, supaya mereka bisa menjalankan ini dengan baik dan tidak terjadi keterlambatan pada masuk sekolah pagi jam 5. Kita semua pasti akan mendukung ya keputusan apapun itu. Yang penting seperti tadi harapan Ibu Maria bahwa benar-benar dipertimbangkan dari segala sisi ya Ibu ya. Saya pikir kebijakan pemerintah juga adalah kebijakan DPRD. Tapi kalau memang masyarakat berkeberatan, mereka yang mengutus kita ke tempat itu. Jadi mestinya kita memperhatikan aspirasi mereka. Biasanya kita melihat itu dengan baik, dan kalau memang mereka keberatan ya perlu dibicarakan lagi. Baik, terima kasih Ibu Maria buat waktunya sudah hadir ke studio iNews TV, dan pemirsa kita akan kembali lagi dengan informasi berikutnya. Tetaplah bersama kami.